Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan sebuah analisis kasus perkembangan anak yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua sebagai calon pendidik maupun orang tua di masa depan. Dalam video ini, kami akan menyampaikan satu kasus tentang seorang anak dengan keunikan perkembangan, khususnya pada aspek sosial dan komunikasi. Kami juga akan membahas faktor-faktor penyebab serta pendekatan pendidikan yang tepat untuk menangani kasus seperti ini. Alvin, anak yang berbeda. Alvin adalah seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun yang baru masuk TK. Secara fisik, Alvin tampak sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan motorik. Ia bisa berlari, memegang pensil, dan menyusun balok dengan baik. Namun, dalam interaksi sosial dan komunikasi, Alvin sangat berbeda dari teman-temannya. Di kelas, Alvin lebih sering duduk sendiri dan tidak menunjukkan minat untuk bermain dengan anak lain. Ketika guru memanggil namanya, Alvin tidak menoleh. Ia juga jarang menatap mata orang yang berbicara dengannya. Jika diminta berbicara, Alvin hanya menjawab 1 atau 2 kata saja. Kadang ia mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain tanpa memahami maknanya. Fenomena yang dikenal sebagai echolalia membuat gurunya khawatir Alvin tidak menunjukkan respons emosional yang umum pada anak-anak seusianya. Saat teman-teman kelasnya menangis, Alvin hanya melihat sekilas lalu kembali bermain. Ia juga tampak tidak nyaman jika diajak bermain dalam kelompok. Melihat hal ini, guru TK-nya mulai mendiskusikan perkembangan Alvin dengan orang tua dan menganjurkan untuk melakukan observasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab. Kondisi yang dialami anak itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri anak maupun lingkungan sekitarnya. Berikut adalah beberapa kemungkinan penyebab. 1. Faktor biologis dan neurologis. Kondisi anak tersebut menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada autisme spektrum ringan atau ASD. Ini adalah gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan berperilaku. Penelitian menunjukkan bahwa autisme memiliki hubungan dengan faktor genetik dan neurologis, seperti kelainan pada struktur otak atau proses konektivitas saraf. 2. Faktor lingkungan. Stimulasi lingkungan yang kurang seperti minimnya interaksi verbal dan sosial sejak bayi bisa memperparah kondisi anak dengan kecenderungan autistik. Jika sejak kecil anak lebih banyak dibiarkan bermain gadget atau kurang berinteraksi langsung dengan orang tua, maka keterampilan sosial dan bahasanya dapat berkembang lambat. 3. Faktor pola asuh. Pola pengasuhan yang terlalu kaku atau terlalu permisif juga bisa memengaruhi perkembangan anak. Anak yang tidak dibiasakan untuk mengekspresikan emosi atau diajak berdialog secara aktif cenderung mengalami hambatan dalam membangun komunikasi efektif. 4. Faktor psikologis dan sosial. Trauma masa kecil atau pengalaman sosial negatif juga bisa menyebabkan anak menarik diri dari lingkungan sekitar. Anak yang pernah mengalami penolakan, pelecehan verbal, atau kekerasan bisa mengalami gangguan komunikasi dan kepercayaan sosial. Selanjutnya, pendekatan pendidikan yang disarankan. Dalam menangani anak seperti Alvin, pendekatan pendidikan harus bersifat menyeluruh
konsisten, dan penuh empati. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pendekatan individual dan terstruktur. Setiap anak berkembang dengan cara yang unik, oleh karena itu, guru perlu membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Alvin. Misalnya, menggunakan visual aid atau membantu pemahaman, memberikan instruksi satu persatu, dan memberi waktu yang cukup bagi Alvin untuk merespon. Yang kedua, intervensi dini dengan terapis. Langkah penting berikutnya adalah merujuk Alvin untuk dilakukan terapi okupasi, terapi wicara, atau terapi perilaku atau ABA. Terapi ini akan membantu Alvin meningkatkan kemampuan komunikasinya serta memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, stimulasi sosial dan bahasa yang konsisten. Guru dan orang tua perlu sering menjaga Alvin berdialog dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Aktivitas seperti membaca buku bersama, bermain peran, dan menyanyi dapat menjadi saran belajar bahasa yang menyenangkan. Yang keempat, pemberian dukungan emosional. Anak dengan gangguan sosial komunikasi sering merasa tidak dimengerti. Oleh karena itu, pendidik harus menciptakan lingkungan yang hangat, tidak menghakimi, dan mendorong rasa percaya diri anak. Dan yang kelima, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan ahli. Penanganan anak seperti Alvin tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga ahli seperti psikolog anak atau terapis perkembangan. Dengan komunikasi rutin, perkembangan anak bisa dimonitor dan ditangani dengan lebih efektif. Selanjutnya adalah kesimpulan dan penutup. Dari kasus Alvin, kita belajar bahwa setiap anak berkembang dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Ketika kita menemukan anak dengan keunikan seperti Alvin, jangan buru-buru memberi label, melainkan lakukan observasi yang objektif. Cari akar masalahnya dan berikan pendekatan pendidikan yang sesuai. Sebagai calon pendidik atau orang tua, tugas kita adalah menjadi pendamping yang sabar, peka, dan penuh kasih sayang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.